Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Herawati, NIM 083. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari mini riset yang saya lakukan terhadap kegiatan usaha tani di Dusun Tempel, Desa Wedani, Kecamatan Cermeh, Kabupaten Gresik. Usaha tani merupakan kegiatan pengalokasian sumber daya baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, dalam kegiatan usaha tani, seorang petani dituntut untuk dapat memanfaatkan input pertanian, dapat mengelola perencanaan dengan baik, dan dapat mengefektifkan input pertanian yang ada. Seorang petani juga dituntut untuk perencanaan, pengelolaan kegiatan, pengalokasian biaya, kontrol, dan pengimplementasian dari input terhadap kegiatan usaha tani. Padi atau Oryza sativa merupakan salah satu komoditas penting yang ada di Indonesia, di mana komoditas padi merupakan salah satu dari komoditas yang berperan penting dalam ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan usaha tani, khususnya usaha tani padi di Indonesia, masih banyak sekali dijumpai permasalahan-permasalahan seperti permasalahan yang sering dijumpai yaitu terhadap petani, bagaimana petani tersebut masih belum bisa melakukan kegiatan usaha tani dengan baik dan juga benar. Nah, dalam mini riset kali ini yang dilakukan di Dusun Tempel, dalam kegiatan ini kami akan mengangkat permasalahan terhadap aspek tenaga kerja dan juga komoditas usaha tani. Dalam mini riset yang dilakukan, yaitu terdapat tujuan, di mana tujuan dari penelitian yang dilakukan saat ini yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana dan apa permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha tani di Dusun Tempel, kemudian bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada komoditas dan juga aspek tenaga kerja usaha tani padi. Identifikasi masalah Tritunggal usaha tani. Tritunggal usaha tani merupakan 3 elemen penting dalam usaha tani, di mana Tritunggal usaha tani meliputi lahan, tenaga kerja, dan juga komoditas. Nah, pada mini riset yang dilakukan yaitu yang ada di Dusun Tempel, terdapat permasalahan terhadap 2 dari Tritunggal usaha tani, yaitu pada aspek tenaga kerja dan juga aspek komoditas. Di mana pada aspek tenaga kerja sendiri, tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan usaha tani di Dusun Tempel sendiri yaitu gabungan antara tenaga kerja manusia dan juga tenaga kerja mesin, di mana permasalahannya terdapat pada tenaga kerja manusia. Saat ini, permasalahan yang sering terjadi pada aspek usaha tani, terutama tenaga kerja, yaitu kurangnya tenaga kerja muda. Saat ini yang kita ketahui, petani-petani yang ada sudah memasuki usia lanjut, sehingga hal ini berdampak pada turunnya kinerja dan juga produktivitas dari petani itu sendiri. Nah, banyak sekali pelaku usaha tani yang mengeluhkan terkait dengan susahnya untuk mencari tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda untuk proses penanaman. Di Dusun Tempel sendiri, untuk kegiatan penanaman masih menggunakan tenaga kerja manusia, sehingga hal ini menjadi salah satu masalah pada Tritunggal usaha tani. Nah, yang selanjutnya yaitu permasalahan pada komoditas, di mana pada mini riset ini salah satu permasalahan lain selain tenaga kerja yaitu permasalahan pada komoditas. Komoditas padi dalam bibit yang digunakan di kegiatan usaha tani yang ada di Dusun Tempel merupakan bibit yang rentan, di mana untuk usaha tani yang dilakukan saat ini banyak mengalami kegagalan dikarenakan penyakit yang menyerang komoditas. Nah, bibit yang rentan tersebut sangat mudah untuk diserang oleh berbagai penyakit. Hal ini mengakibatkan komoditas mengalami hasil penurunan produksi dikarenakan
bulir yang ada pada beras mudah patah, dan juga banyak sekali yang tidak ada isinya, sehingga hasil dari panen raya kemarin yang ada di Dusun Tempel mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari permasalahan yang ada terhadap aspek tenaga kerja dan juga komoditas, terdapat solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, yaitu terhadap permasalahan tenaga kerja, mengubah persepsi generasi muda, di mana seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali generasi muda yang tidak mau terjun dalam dunia pertanian dikarenakan mindset mereka yang menganggap bahwa pertanian merupakan suatu pekerjaan yang susah dan juga membutuhkan effort yang luar biasa, di mana edukasi terhadap petani muda terhadap peluang pertanian yang luas dan juga menarik dapat dilakukan, sehingga petani muda dapat tertarik untuk masuk ke dalam dunia pertanian. Nah, solusi selanjutnya yang ditawarkan yaitu terhadap pelatihan dari generasi muda itu sendiri, di mana setelah kita dapat mengubah persepsi generasi muda terhadap dunia pertanian, maka selanjutnya yaitu bagaimana pelatihan yang dia lakukan terhadap generasi muda untuk dapat melakukan pertanian yang bersifat modern, di mana pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan skill dan juga pengetahuan dari generasi muda petani untuk dapat memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya teknologi untuk menunjang kegiatan usaha tani yang lebih efektif dan juga produktif. Untuk permasalahan komoditas, solusi yang dapat ditawarkan dalam hal ini yaitu penggunaan bibit, di mana penggunaan bibit yang tepat dan juga bibit yang unggul dapat mengatasi permasalahan tersebut. Bibit yang unggul tentunya resisten terhadap penyakit, di mana selain resisten terhadap penyakit, hasil yang didapatkan jika menggunakan bibit unggul juga akan lebih banyak terhadap hasil produksi usaha tani. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi usaha tani, di mana usaha tani dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, pola, corak, dan juga tipe usaha tani. Untuk bentuk usaha tani sendiri, usaha tani yang dilakukan di Dusun Tempel sendiri termasuk dalam kategori usaha tani perorangan, di mana banyak dari warga, terutama narasumber yang dijadikan untuk mini riset kali ini menjadikan usaha tani yang dilakukan sebagai usaha tani perorangan, karena sebagian besar kegiatan produksi yang dilakukan menggunakan tenaga kerja keluarga dan juga dikelola oleh pribadi. Yang selanjutnya yaitu usaha tani berdasarkan corak, di mana usaha tani yang dilakukan pada mini riset kali ini termasuk ke dalam pertanian subsisten, di mana sebagian besar dari hasil produksi yang didapatkan digunakan untuk konsumsi rumah tangga, meskipun ada sebagian dari hasil produksi juga dialokasikan untuk penjualan terhadap pendapatan petani. Nah, yang selanjutnya yaitu usaha tani berdasarkan pola. Pada usaha tani yang dilakukan di Dusun Tempel termasuk dalam kategori usaha tani khusus, di mana usaha tani yang dilakukan yaitu terhadap satu jenis komoditas saja. Untuk tipe usaha tani pada penelitian yang dilakukan yaitu usaha tani termasuk dalam tipe tumpang sari, di mana komoditas utama yang ditanam yaitu padi, tetapi petani juga menanam beberapa komoditas lain seperti cabai, tomat, dan juga singkong. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor input produksi, di mana salah satunya yaitu faktor alam. Faktor alam yang ada pada kegiatan usaha tani yang pertama yaitu ada lahan. Lahan yang ada di Dusun Tempel sendiri termasuk dalam kategori lahan pada dataran rendah, di mana jenis tanah yang ada hampir seluruh di Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah, dan untuk di Dusun Tempel sendiri lahan
yang ada juga cocok untuk dilakukan penanaman komoditas padi. Yang selanjutnya yaitu faktor cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari yang ada di Kabupaten Gresik termasuk cukup dalam kegiatan usaha tani karena penyinaran matahari yang ada pada masa tanam juga terbilang bagus. Yang selanjutnya yaitu air, di mana sumber air yang digunakan pada kegiatan usaha tani termasuk dalam kategori perairan tada hujan, di mana petani akan melakukan penanaman dengan mengandalkan musim penghujan. Jika tidak terdapat hujan yang cukup, maka petani tidak akan melakukan penanaman pada komoditas padi atau menggantinya kepada penanaman komoditas lain yang membutuhkan air yang lebih sedikit. Faktor alam yang selanjutnya yaitu iklim, di mana ditinjau dari keadaan iklim, Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis yang terbagi atas musim penghujan yang antara November sampai dengan April, kemudian musim kemarau antara bulan Mei sampai dengan Oktober. Untuk temperatur udara kisaran antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Dengan iklim yang ada, maka kegiatan usaha tani yang ada di Dusun Tempel termasuk dalam kategori cocok untuk penanaman komoditas padi. Yang berikutnya yaitu cuaca, di mana cuaca yang ada di dalam kegiatan usaha tani di Dusun Tempel sangat mendukung. Pada saat musim penghujan, masyarakat melakukan penanaman. Meski musim penghujan, intensitas cahaya penyinaran matahari juga cukup sehingga cuaca yang ada sangat mendukung untuk kegiatan produksi. Nah, untuk faktor alam yang terakhir yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik yang ada pada usaha tani yang dilakukan pada penelitian ini tergolong baik. Meskipun berdampingan dengan kawasan industri, namun lingkungan biotik yang ada di Dusun Tempel masih terjaga dan juga dikategorikan cukup baik pada lahan yang cukup subur. Untuk input produksi pertanian yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu input yang penting pada proses usaha tani. Tenaga kerja yang digunakan dalam mini riset kali ini terbagi atas tenaga kerja mesin dan juga tenaga kerja manusia. Tenaga kerja yang digunakan pada proses awal hingga hampir panen dan pasca panen yang meliputi pengelolaan lahan, persiapan bibit, penanaman, penyiangan, pemupukan, pengangkutan, serta penjemuran menggunakan tenaga kerja manusia. Sedangkan untuk tenaga mesin digunakan pada proses pemanenan. Input yang selanjutnya yaitu modal. Modal merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan pada proses usaha tani. Modal yang dibutuhkan dalam proses usaha tani meliputi pembelian benih, pembayaran tenaga kerja, pajak, dan pembelian lainnya seperti pupuk dan juga pestisida. Modal yang digunakan oleh petani pada kegiatan usaha tani mini riset kali ini yaitu seluruhnya berasal dari modal pribadi. Input pertanian yang selanjutnya yaitu manajemen, di mana manajemen sendiri meliputi perencanaan, pengimplementasian, controlling, dan juga penyesuaian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan oleh petani dilakukan secara sederhana, di mana petani melakukan perencanaan berdasarkan faktor alam. Karena kondisi wilayah yang merupakan pertanian lahan tada hujan, maka petani melihat apakah pada saat itu akan berpeluang untuk melakukan penanaman karena ketergantungan petani pada air hujan. Selain itu, perencanaan lain yang dilakukan yaitu terkait dengan kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan pada proses produksi. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Pada tahap implementasi usaha tani, perencanaan awal yang telah dilakukan petani yang berupa melihat kondisi dan juga iklim yang dirasa mendukung untuk kegiatan usaha tani, maka selanjutnya petani akan melakukan penanaman dengan menerapkan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap anggaran modal yang meliputi bibit,
pupuk, tenaga kerja pada proses usaha tani. Petani akan menyiapkan bibit sesuai dengan kapasitas lahan, begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja pada proses penanaman. Yang selanjutnya yaitu controlling. Kontrol yang dilakukan petani pada usaha tani, di mana pada mini riset usaha tani tergolong dalam usaha tani perorangan. Maka controlling yang dilakukan petani sebagai pelaku tenaga kerja dan juga sebagai manajer dari usaha tani. Apakah usaha tani yang telah dijalankan sesuai dengan perencanaan awal? Seperti contoh pada bibit, apakah bibit yang telah digunakan untuk lahan sesuai atau kurang? Selain itu juga pada tenaga kerja, apakah tenaga kerja yang digunakan pada saat proses penanaman kurang atau tidak? Proses kontrol yang dilakukan oleh petani pada usaha tani seperti itu, dan juga meliputi proses-proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan pada usaha tani ini yaitu terdapat pada proses kegiatan, di mana jika dirasa terdapat suatu hal yang tidak atau kurang sesuai, akan dilakukan penyesuaian, seperti contoh pada bibit yang digunakan. Jika bibit yang ditanami kurang, maka petani akan langsung melakukan tindakan penyesuaian dengan membeli bibit lain dari petani yang sudah siap untuk dilakukan penanaman. Begitu juga dengan proses penanaman. Apabila pada proses penanaman yang dilakukan tenaga kerja terdapat kendala seperti hujan, maka proses penanaman akan dilakukan penyesuaian terhadap iklim. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek biaya. Nah, biaya yang ada pada usaha tani yang dilakukan meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya implisit, dan juga biaya eksplisit. Biaya tetap yang ada pada penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan usaha tani di Dusun Tempel yaitu terdapat 3. Yang pertama, pajak lahan yang dimana jumlahnya senilai Rp50.000, kemudian biaya penyusutan alat senilai Rp40.000, yang hal ini didapatkan dari biaya penyusutan terhadap input pertanian seperti alat pertanian yang meliputi cangkul dan juga sabit. Kemudian yang ketiga ada tenaga kerja dalam keluarga yang senilai Rp50.000, di mana total dari keseluruhan biaya tetap yang dikeluarkan pada kegiatan usaha tani ini yaitu senilai Rp140.000. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel. Jenis input biaya variabel yang pertama ada benih dengan jumlah 10 kg dengan harga satuannya Rp16.000 per kilo dengan total senilai Rp160.000. Kemudian pupuk Ponska 25 kg dengan harga satuan Rp11.900 dengan total biaya Rp297.500. Kemudian ada pupuk urea jumlah 25 kg dengan harga satuan Rp15.000 per kilo dengan total biaya Rp375.000. Kemudian ada herbisida 1 paket dengan harga satuan paket senilai Rp135.000 dengan total biaya Rp135.000. Kemudian ada insektisida jumlah 1 paket dengan harga per paketnya Rp100.000. Kemudian tenaga kerja luar keluarga di mana yang dibutuhkan pada kegiatan usaha tani ini sejumlah 6 orang dengan harga satuan dari tenaga kerja Rp116.000 sehingga total dari biaya tenaga kerja luar keluarga sebanyak Rp696.000. Kemudian yang terakhir yaitu biaya panen, yaitu 1 paket combine senilai Rp500.000 sehingga total biaya variabel yang dikeluarkan pada kegiatan usaha tani ini yaitu Rp2.263.500.
Yang selanjutnya yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit pada kegiatan usaha tani yang dilakukan yaitu meliputi bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja luar keluarga, dan juga biaya penyusutan, di mana total dari biaya eksplisit yang dikeluarkan pada kegiatan usaha tani ini sejumlah Rp1.803.500.000. Kemudian biaya implisit. Biaya implisit yang ada pada kegiatan usaha tani ini yaitu meliputi tenaga kerja dalam keluarga senilai Rp50.000. Nah, untuk biaya total pada kegiatan usaha tani ini, di mana biaya total didapatkan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, di mana biaya tetap sendiri senilai Rp140.000 dan biaya variabel senilai Rp2.263.500, sehingga biaya total produksi pada kegiatan usaha tani ini senilai Rp2.403.500. Penerimaan yang didapatkan oleh petani, di mana penerimaan didapatkan dari harga dikalikan dengan jumlah hasil produksi. Nah, untuk jumlah hasil produksi yang didapatkan oleh petani yaitu 500 kg dengan dikalikan harga dari komoditas padi 6.000 per kilo, didapatkan penerimaan petani sebanyak Rp3 juta. Kemudian untuk pendapatan petani, di mana pendapatan sendiri didapat dari penerimaan dikurangi dengan total biaya produksi, di mana penerimaan yang telah didapatkan sebelumnya yaitu senilai Rp3 juta, kemudian dikurangi dengan total biaya produksi Rp2.403.500, sehingga pendapatan petani yaitu Rp596.500. Yang selanjutnya yaitu keuntungan atau pendapatan bersih petani. Keuntungan didapat dari pendapatan dikurangi dengan biaya implisit, di mana pendapatan yang didapatkan oleh petani yaitu Rp596.500 dikurangi dengan biaya implisit senilai Rp50.000, sehingga keuntungan petani senilai Rp546.500. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.